Kenapa panasnya baru naik sekarang? Masa panasnya pending? Ya itu di bagian orang Sunda itu lucu sekali Bapak. Itu lucu sekali. Cuman ini karena saya ulang. Buat Bapak saja. Tepuk tangan buat Bapak endokrinologi luar biasa. Asalkan jadi tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah yang tadi ya, dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati dari Simpang Dago pendiri ke Pasopati, dari rumah sakit ke Simpang Dago. Sudah hitam di tahun begini. 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Betul, saya Ijal Pace Sunda. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Boleh tepuk tangannya luar biasa. Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Bicara tentang bola gitu ya. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagi dulu mungkin Subat saya bilang bola adalah teman saya. Dan saya berucap terima kasih teman saya. Bagi saya, bola adalah anak saya. Oleh warga Jakarta. Jadi anak saya kalau nakal saya tendang. Sayang pada warga Jabar. Iya. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum jadi yang lupa memadai. Ini, Pak, tidak gara-gara menyebar berita yang hoax. Oke, saya lanjutkan, Pak. Sebaiknya Mas Eko saya jadi dekat gitu sama sepak bola. Menyampaikan sesuatu, termasuk baca putusan saya jadi dekat sama bola. Agung. Bahkan sama pemain bola pun saya dekat. Sangat lengkap. Kayak kaptennya Persib, Deddy Kusnandar itu saya dekat banget. Sampai dan saya respect tepuk tangan dulu buat Deddy karena kemarin habis cedera panjang beliau. Satu musim dia cedera, akhirnya bisa main lagi pas Piala Presiden Sampurasun. Secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan. Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Punten saya minum dulu ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh gitu ya? Mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan. Dari tadi saya datang. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, panas pisan. Sampaikanlah keunggulan calon yang gitu. Mas Eko miliki. Tidak boleh saya resah menjatuhkan karena Bandung tuh lagi panas pisan dengan cara-cara. Padahal mimiti abi ke Bandung tuh abi ngerasa Bandung teh tiis pisan. Asal Kang Deddy tahu ya, jika kelakuan Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Bapak mengerti kalau yang saya bilang. Alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini.
Dingin Mas sekali. Eko Widodo, terima Gaya sekali, kasih ya hitam, kayak macam punya mantan saja. berbagai kritiknya terhadap diri Padahal saya ini saya. tahu, Bandung itu Dan punya julukan, saya berucap Bandung terima Lautan kasih Api. sebagai Gubernur Jabar. Tapi kan apinya sudah dimatiin dikritik dari oleh dulu. warga Jakarta. Kenapa panasnya baru Berarti naik Mas Eko sekarang? begitu sayang Masa pada panasnya saya pending? pada warga Jabar. Ya itu di Tapi bagian orang Sunda itu lain lucu kali, sekali Bapak. Kritiknya, Itu lucu sekali. sarannya, Cuman ini itu karena saya harus ulang. punya Buat narasi Bapak saja. dan landasan hukum yang memadai, tidak Tepuk menyebar tangan buat berita Bapak yang epidemiologi hoax. luar biasa. Sebaiknya Luar biasa. Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca Ini saya putusan lanjutin yang tadi ya, Mahkamah takutnya Bapaknya Agung. penasaran. Di sana Takut nanti sangat pula lengkap lanjutannya apa? Nanti narasi Bapaknya bagaimana tanya-tanya. yayasan Saya didirikan lanjutin. sampai mendirikan rumah sakit sampai menjadi proses Kasihan hukum dan sama sampai saya. disita Saya baru mau motoran, oleh naik motor. pengadilan dan Dari diserahkan Simpang Dago ke secara Pasopati. penuh Dari Pasopati kepada ke Simpang Dago. pemerintah Provinsi Sudah hitam Jawa Barat begini. melalui putusan Ini kalau saya naik Mahkamah motor Agung. dari Bandung sampai ke Nah, Garut. karena Saya kalau apa? pergi ke Karena bengkel, berita kayaknya hoax tidak ada itu bedanya sama oli berdosa loh, samping. dan bisa menimbulkan Itu lucu sekali buat polemik orang Sunda yang sebenarnya Bapak. berkepanjangan. Lucu sekali. Dan Lucu saya sekali. tahu Mas Eko Ya, juga sebelumnya dulu perkenalkan pernah dulu. Assalamualaikum kasus warahmatullahi berita hoax wabarakatuh. KPU kan. Tadi saya belum kenalan, yang betul. bilang bahwa Betul, server saya KPU Ijal sudah Pace Sunda disetting atau Ijal Papua. pada saat Pilpres. Nah, Senang sekali saya mohon bisa ya, tampil orang di Jawa Barat, acara preskon jangan dikasih berita-berita Piala hoax Presiden dari Jakarta. 2025. Boleh Karena tepuk orang tangannya luar Jawa biasa. Barat mah pengen Tepuk tangan cager, luar biasa, luar bagir, biasa. bener, Keren pinter, sekali. singer. Kita bisa Saya mau bahas. berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia Oh, sosial iya, dengan iya. baik dengan menggunakan Jangan Pak. narasi-narasi Saya kira yang memberikan telat ketawanya pendidikan gara-gara bagi sinyal di publik. Papua itu Kritik memang agak boleh, pending gitu tapi Pak. tidak boleh mengkritik Karena yang bicara kan dengan orang Papua kebohongan, gitu, Pak. menggiring Kirain, orang Pak. dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Saya Eko ini, punya calon bicara tentang untuk bola ke gitu ya. depan, Saya ini dekat sekali sama sampaikanlah bola. keunggulan calon yang Kayak Mas Eko miliki. dulu mungkin Tidak Subatsa boleh bilang bola adalah teman menjatuhkan saya. orang lain dengan cara-cara Subatsa bilang yang bola adalah teman saya. Bagi saya, bola adalah anak Asal saya. Kang Deddy tahu ya, Karena saking dekatnya. rumah Jadi sakit anak saya kalau RSUD nakal, Alisan saya ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Iya. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Nah. Alisan. Lalu baru pada Masih tahun kuliah. 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Jadi lupa ini Dan Pak, saat itu saya. pun namanya Gara-gara tidak diganti di-hackling. untuk apa? Untuk Oke, saya lanjutkan, menghormati Pak. pendiri Saya jadi dekat gitu sama rumah sakit sepak bola. tersebut. Termasuk Di tahun 2008 saya jadi baru dekat sama berganti bola. menjadi Bahkan RSUD siapa pemain karena bola memang pun saya dekat. pengelolaannya menggunakan APBD menurut saya nggak ada Kayak masalah. kaptennya Tapi Persib, ketika Deddy Kusnandar, saya Al-Ihsannya dekat diganti banget. ini seolah-olah Dan saya Kang respect Deddy tepuk tangan ingin buat Adedi mengukur karena kemarin habis histori cedera di panjang belakang beliau. rumah sakit Alisan Satu ini. musim Padahal dia cedera Alisan ini akhirnya bisa main adalah lagi rumah pas sakit Piala Islam dan Presiden dikelola Sampurasun. menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Jawab tuh. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, Banyak bingung kenapa ngomong harus soal dibentur-benturkan Sampurasun. dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Abang ngerti? Kalau alasannya Abang agar ngomong. nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Oh, iya, Barat, siap, memang nama siap. Ihsan tidak dekat Hatur dengan nuhun, Jawa Barat. Bapak Ai. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi Bapak. yang paling religius. Papua kan sapu bapak. Jadi tidak semua hal Bentar, saya minum dulu ya. itu Rada patut deg-degan dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak Oh, iya, PR di siap, Jawa Bapak. Barat yang Dimarahin langsung. perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, Cekap. terima kasih ya Hatur nuhun, atas Bapak. berbagai Siap. kritiknya terhadap diri saya. Cacan, Pak. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar Enak banget ngomong dikritik gitu ya. oleh warga Jakarta. Pak, Berarti punten, Mas Eko saya begitu punya sayang keresahan ya dari pada tadi saya datang. saya pada warga Belakangan Jabar. ini saya ngerasa Bandung Tapi teker lain panas kali pisan. kritiknya, Lagi panas pisan sarannya gitu. Saya itu resah. harus punya narasi Saya resah, dan landasan karena Bandung hukum tuh lagi yang panas memadai. pisan. Tidak Padahal mimiti menyebar abi ka Bandung berita teh abi yang ngerasa hoax. Bandung teh tiis pisan. Sebaiknya Mas Eko Jika kelakuan mantan kalau setelah menyampaikan putus. sesuatu baca putusan Tiis Mahkamah pisan eta Agung. mah. Di sana sangat Tiis pisan. lengkap narasi Gayanya si bagaimana Hidung nih. yayasan Jika didirikan boga mantan wae. sampai mendirikan rumah sakit sampai Padahal abi tahu, menjadi abi proses apal ya, hukum abi dan abi sampai abi disita apal ya. Bandung oleh teh boga pengadilan julukan. dan diserahkan Bandung Lautan secara Api. penuh kepada Tapi Pak Apina tos pemerintah diparaman Provinsi tiba heula. Jawa Barat melalui Nah putusan haredangna Mahkamah kakarek Agung. muncul ayeuna. Nah, karena Mah apa? haredangna Karena berita pending. hoax itu berdosa loh Nah, dan gitu. bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Karunya ya ka abi Dan karunya. saya tahu Mas Abi Eko kakarek juga dulu motoran ti pernah Pasopati kena nepi ka kasus Simpang Dago berita geus hoax hideung KPU kieu. kan. Nah, yang bilang bahwa server Karunya KPU tuh. sudah disetting. Kumaha lamun abi memotoran pada ti dia saat nepi ka Pilpres. Garut. Nah, mohon ya Jika orang Jawa lamun ke Barat Bengkel tahu jangan bedana jeung dikasih oli berita-berita samping. hoax dari Jakarta. Karena orang Bapak, Jawa Bapak Barat mengerti mah kan yang saya pengen bilang. cager, bagir, bener, Khusus buat Bapak pinter, sendiri saya singer. ulang pakai bahasa Kita Papua. bisa berpolitik dengan baik. Jadi kita Bapak, bisa saya ini bermedia satu lama sosial sekali dengan tinggal baik. di Bandung. Dengan menggunakan narasi-narasi Saya yang pertama memberikan datang ke Bandung nih, pendidikan saya bagi merasa publik. Bandung dingin Kritik sekali. boleh, tapi tidak Dingin. boleh
mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang kalau mau dengan ketawa tujuan. lagi tidak apa-apa. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, dingin sekali. Sampaikanlah gaya keunggulan sekali, calon yang kayak macam Mas punya Eko mantan miliki. saja. Tidak boleh menjatuhkan Padahal saya ini orang tahu, lain Bandung itu punya julukan Bandung Lautan Api. Tapi kan apinya sudah dimatiin. Asal Kang Deddy tahu ya, kenapa Rumah sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD. Saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Itu lucu sekali buat orang Sunda sebenarnya. Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Jangan Pak, saya kira dan saya telat ketawanya gara-gara sinyal di Papua itu memang agak pending gitu Pak. Dikritik oleh warga Jakarta. Karena yang bicarakan orang Papua gitu Pak. Mas Eko kirain sayang pada saya, pada warga saya ini bicara tentang bola gitu ya. Lain kali saya ini dekat sekali sama bola. Sarannya kayak itu harus dulu punya mungkin Sobat saya bilang bola adalah teman saya. Hukum yang memadai. Tidak Sobat saya bilang bola adalah teman saya. Bagi saya, bola adalah anak saya. Mas Eko, karena saking dekatnya. Kalau jadi anak saya kalau nakal saya tendang. Baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan sampai mendirikan rumah sakit, sampai jadi lupa menjadi ini proses hukum dan gara-gara sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan saya jadi dekat gitu sama sepak bola. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saya jadi dekat sama bola. Bahkan sama pemain bola pun saya dekat. Nah, karena kaptennya Persib, karena Deddy Kusnandar itu saya dekat banget. Itu berdosa loh. Dan saya respect teputan dulu buat Deddy karena kemarin habis cedera panjang beliau. Dan satu musim dia cedera, akhirnya bisa main lagi pas Piala Presiden Sampurasun. Berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat pilpres. Banyak bingung ngomong soal ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta, karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Saya ulang pakai bahasa Papua.
Mas Eko Widodo, terima kasih Jadi ya Bapak, saya bisa lama sekali tinggal di kritiknya Bandung. terhadap diri saya. Lama sekali. Dan saya pertama datang ke terima Bandung, kasih saya merasa sebagai Bandung Gubernur dingin Jabar sekali. dikritik oleh warga Kayak Jakarta. kelakuan mantan setelah putus. Berarti Mas Eko begitu Kalau mau sayang ketawa pada lagi tidak apa-apa. saya, pada warga Jabar. Tapi lain Dingin kali sekali. kritiknya, Gaya sekali, si hitam sarannya kayak macam punya mantan itu saja. harus punya narasi dan landasan Padahal saya ini hukum tahu, yang memadai. Bandung itu punya julukan, tidak Bandung Lautan menyebar Api. berita yang hoax. Tapi kan apinya sudah dimatiin Sebaiknya, dari dulu. Mas Eko, Kenapa kalau panasnya baru naik menyampaikan sekarang? sesuatu, baca putusan Masa panasnya Mahkamah pending? Agung. Di sana Ya, itu di sangat bagian orang Sunda, lengkap itu lucu sekali, Bapak. narasi bagaimana yayasan Itu lucu didirikan, sekali. Cuman ini karena saya ulang, mendirikan rumah buat Bapak sakit, saja. sampai menjadi proses hukum dan sampai disita Tepuk tangan buat Bapak oleh endokrinologi, pengadilan luar dan biasa. diserahkan Luar biasa. secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini saya lanjutin yang tadi, melalui takutnya Bapaknya putusan penasaran. Mahkamah Agung. Takutnya nanti kurang, lanjutannya karena apa? Nanti Bapaknya tanya-tanya. Karena berita hoax Saya lanjutin. itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Kasihan sama saya. Dan saya baru mau saya motoran, tahu naik Mas motor Eko juga dulu dari pernah Simpang kena Dago kasus ke Pasopati, berita hoax dari Pasopati KPU ke Simpang kan? Dago. Nah, Sudah yang hitam begini. bilang bahwa server KPU sudah Ini kalau saya naik disetting motor dari Bandung pada sampai saat ke Garut. Pilpres. Saya kalau pergi ke mohon ya, orang bengkel, Jawa Barat, kayaknya tidak ada jangan bedanya dikasih sama oli berita-berita hoax samping. dari Jakarta. Itu lucu Karena sekali buat Jawa orang Barat Sunda mah sebenarnya, Bapak. pengen cager, Lucu sekali. bager, bener, Lucu sekali. pinter, Ya, singa. sebelumnya perkenalkan Kita dulu. bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berpolitik dengan baik. Tadi Kita saya belum bisa kenalan, bermedia betul. sosial dengan baik. Betul, saya dengan Ijal Pasir menggunakan Sundang atau Ijal Papua. narasi-narasi yang memberikan Senang pendidikan sekali saya bagi bisa publik. tampil di acara Kritik preskon boleh, tapi tidak Piala boleh Presiden mengkritik 2025. dengan Boleh, tepuk tangannya luar biasa. menggiring orang Tepuk tangan dengan luar tujuan. biasa, luar biasa. Kalau Mas Keren Eko sekali. punya calon untuk ke depan, Saya mau bahas. sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko Oh miliki. iya, iya. Tidak boleh menjatuhkan orang Jangan lain Pak. Saya dengan kira cara-cara telat ketawanya yang gara-gara hoax. sinyal di Papua itu yang agak pending gitu Pak. Asal Kang Deddy tahu ya, Karena yang bicarakan orang Rumah Papua sakit gitu. RSUD Alisan Kirain, ini Pak. adalah hibah dari Yayasan Saya ini, Alisan. Jadi sejak bicara tentang bola 93 gitu rumah ya. sakit ini dikelola oleh Saya Yayasan ini dekat Alisan. sekali sama Lalu bola. baru pada tahun Kayak 2004 dihibahkan dulu mungkin kepada sempat saya Pemprov bilang Jawa Barat bola adalah pengelolaannya. anak saya. Dan saat itu pun namanya Sobat tidak saya bilang diganti bola untuk adalah apa? anak saya. Untuk Bagi saya, menghormati bola adalah anak saya. pendiri Karena saking dekat. rumah sakit Jadi tersebut. anak saya kalau nakal saya tendang. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena Iya. memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya Masih diganti ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur Jadi lupa histori ini Pak. Saya, di belakang rumah sakit gara-gara Al-Ihsan. di-hack di- Padahal Al-Ihsan ini Oke, saya lanjutkan, adalah Pak. rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan jadi dana dekat gitu Basnas, sama sepak bola. dana zakat Termasuk warga Jawa Saya jadi Barat. dekat sama bola. Bahkan sama pemain Kalau bola pun saya tujuannya dekat. ingin mengangkat budaya Sunda, Kayak kenapa kaptennya harus Persib, dibentur-benturkan Deddy Kusnandar itu saya dengan dekat budaya banget. Islam yang sudah melekat Dan di saya respect rumah sakit dulu buat tersebut? Adedi karena kemarin Kalau harus cedera panjang alasannya dia. agar Satu musim nama dia Welas cedera, Asih itu akhirnya lebih bisa main dekat lagi dengan pas Jawa Barat, Piala memang Presiden nama Ihsan Sampurasun. tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal Banyak bingung ngomong sorangan, itu patut masih dijadikan konten, Sampurasun. dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Apa Barat ngerti? yang perlu Kang Deddy Apa kerjakan ngerti? daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Oh ya, siap, siap. Mas Eko Hatur Widodo, nuhun, terima Bapak kasih Ayi. ya atas Sapu berbagai Bapak. kritiknya terhadap diri Pak Woto saya sapu Bapak. dan saya Punten, berucap saya minum terima dulu ya. kasih Rada sebagai deg-degan, Gubernur euy. Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Oh ya, siap Bapak. Berarti Mas Eko Dimarahin begitu langsung. sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, Hatur sarannya nuhun, Bapak. itu harus Siap. punya narasi dan landasan hukum yang Cacan, memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Enak banget ngomong gitu ya. Mas Eko kalau Pak, menyampaikan punten, saya sesuatu punya baca perasaan ya, dari putusan tadi saya Mahkamah Agung. Belakangan Di ini saya sana ngerasa Bandung sangat teker lengkap panas pisan. narasi bagaimana yayasan Lagi panas didirikan pisan gitu. Saya sampai resah. mendirikan rumah Saya sakit resah karena Bandung tuh sampai lagi panas menjadi pisan. proses hukum dan Padahal sampai mimiti disita abi ka Bandung tuh abi oleh ngerasa pengadilan Bandung dan tiis pisan. diserahkan secara Jika penuh kelakuan mantan kepada setelah pemerintah putus. Provinsi Jawa Barat melalui pisan putusan eta mah. Mahkamah Agung. Tiis pisan. Karena apa? Gayanya si Hideung, Karena euy. berita hoax Jika boga itu mantan berdosa wae. loh dan bisa menimbulkan polemik Padahal abi yang tahu, abi berkepanjangan. apal ya, Dan abi apal ya. saya Bandung tahu teh boga Mas Eko julukan. juga dulu pernah kena Bandung kasus Lautan Api. berita hoax KPU Tapi pan apina kan? tos diparawan ti baheula. yang bilang bahwa server Nah, KPU hareudang sudah karek disetting muncul ayeuna. pada saat Pilpres. Nah, Manya mohon hareudang ya orang pending. Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Nah, gitu. Jakarta. Karena orang Orang- Jawa Barat mah orang
pengen karunya ya ke abi bener, pinter, abi kakak yang motoran tipe sopat ini pika simpang dago berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, karunya dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, Bapak mengerti yang saya bilang. Dengan tujuan khusus buat Bapak sendiri, saya ulang pakai bahasa Papua. Sampaikanlah keunggulan jadi calon Bapak, yang saya ini Mas Eko lama sekali tinggal di tidak Bandung. boleh menjatuhkan orang lama lain sekali. dengan cara-cara pertama datang ke Bandung ini, saya merasa Bandung dingin sekali. Asal Kang Deddy tahu ya, kayak kelakuan mantan Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Baru naik sekarang. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, sehingga ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Alisan. Padahal Alisan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Takutnya bapaknya penasaran. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya saya belum kenalan berbagai saya Ijal Pace Sunda atau Ijal Papua. Dan saya berucap senang sekali saya bisa tampil di acara preskon Piala Presiden 2025. Boleh tepuk tangannya luar biasa. Mas Eko begitu sayang. Tepuk tangan luar biasa. Saya pada warga keren sekali. Tapi lain kali saya mau bahas kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar sinyal di Papua itu memang agak pending gitu, Pak. Baiknya Mas Eko karena yang bicara kan orang Papua gitu, Pak. Kirain baca putusan Mahkamah Agung. Saya ini bicara tentang bola gitu ya. Lengkap narasi saya ini dekat sekali sama bola. Yayasan didirikan sampai dulu mungkin Sobat saya bilang bola adalah teman saya. Sampai menjadi proses hukum dan sampai Sobat saya bilang bola adalah teman saya. Bagi saya bola dan adalah diserahkan secara penuh kepada jadi anak saya kalau pemerintah nakal, saya Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik jadi lupa yang ini Pak, berkepanjangan. Gara-gara di hacking. Saya tahu, saya lanjutkan juga Pak. dulu pernah kena kasus. Saya jadi dekat gitu sama KPU, sepak bola. Kan? Nah, termasuk yang saya jadi dekat sama bola. Bahkan sama pemain bola pun saya dekat. Pada saat Pilpres. Kayak kaptennya mohon Persib, ya orang Deddy Jawa Kusnandar itu saya dekat banget. Dikasih berita-berita hoax dan dari saya respect teputan dulu buat Adedi karena kemarin habis cedera panjang beliau. Satu musim dia cedera, akhirnya bisa main lagi pas Piala Presiden Sampurasun. Berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan ngomong sorangan ke masih kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan. Abang orang mana? Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara saya minum dulu ya. Rada deg-degan euy. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya tidak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Alisan ini. Padahal Alisan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut?
Padahal Abi tahu, kalau Abi apa ya? alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Bapak-bapak mengerti kayak yang saya bilang pada saya, khusus pada buat Bapak sendiri saya ulang pakai bahasa Papua. Lain kali kritiknya, jadi Bapak, saya ini lama itu sekali tinggal punya di Bandung narasi dan landasan hukum yang memadai. Saya pertama datang ke Bandung ini saya merasa Bandung dingin sekali. Sebaiknya Mas Eko kayak kelakuan mantan setelah putus menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan sampai mendirikan rumah sakit, padahal saya ini tahu menjadi Bandung punya julukan Bandung Lautan Api oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Ya itu di bagian orang Sunda itu lucu sekali karena Bapak. Apa? Karena berita itu hoax lucu sekali. Itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan tepuk tangan buat Bapak endokrinologi luar biasa. Dulu pernah kasus berita hoax KPU kan. Nah, yang ini saya bilang lanjutin yang tadi ya, takutnya Bapaknya KPU penasaran. Di setting. Takutnya nanti pulang, lanjutannya apa? Nanti Bapaknya tanya-tanya. Orang Jawa Barat, saya lanjutin. Jangan dikasih berita-berita dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen kasihan sama saya. Saya baru mau motoran, naik motor. Singer. Dari Simpang Dago ke Pasopati. Dari Pasopati ke Simpang Dago. Kita bisa sudah hitam begini. Dengan baik. Dengan menggunakan ini kalau saya naik motor dari Bandung sampai ke Garut. Yang memberikan saya kalau pergi ke bengkel, kayaknya tidak ada bedanya sama oli samping. Mengkritik itu lucu sekali buat orang Sunda sebenarnya Bapak. Orang dengan lucu sekali. Lucu sekali. Punya calon, ya, sebelumnya perkenalkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah keunggulan tadi saya belum kenalan betul. Betul saya Ijal Pace Sunda atau Ijal Papua. Dengan cara-cara. Senang sekali saya bisa tampil di acara preskon. Asal Kang Deddy tahu ya, 2025, rumah sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Pak. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengukur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Jadi lupa ini. Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Ini saya ngerasa Bandung panas karena pisan. Apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Padahal mimiti ABK Bandung, Abi ngerasa Bandung tertiis pisan. Kena kasus jika kelakuan mantan setelah putus. Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting.
pada saat Pilpres. Nah, gaya mohon ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita Bandung bisa lautan api berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang hot. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Dari Simpang Dago ke Pasopati, dari Pasopati ke Simpang Dago ya, sudah hitam begini. Berbagai kritiknya terhadap ini kalau saya naik motor dari Bandung sampai ke Garut, dan saya kalau pergi ke bengkel, kayaknya tidak ada bedanya sama oli samping. Oleh warga Jakarta. Itu lucu sekali buat orang Sunda sebenarnya, Bapak. Lucu sekali. Saya pada warga Jabar. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritiknya, tadi saya belum kenalan, betul. Itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Senang sekali saya bisa tampil di acara preskon Piala Presiden 2025. Boleh tepuk tangannya luar biasa. Sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Keren sekali. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Saya ini bicara tentang bola gitu ya. Karena apa? Saya ini dekat sekali sama bola. Berita hoax itu berdosa loh. Dulu mungkin Sobat saya bilang bola adalah teman saya. Yang berkepanjangan. Sobat saya bilang bola adalah teman saya. Bagi saya, bola adalah anak saya. Karena saking dekatnya. KPU, jadi anak saya kalau nakal saya tendang. Yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Mohon ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa jadi Barat lupa ini Pak saya. Gara-gara di hacking. Bener, pinter, saya lanjutkan singer. Pak. Kita bisa. Saya jadi dekat gitu sama sepak bola. Baik, kita bisa termasuk bermedia sosial dengan saya jadi dekat sama bola. Dengan bahkan sama pemain bola pun saya dekat. Narasi-narasi yang memberikan kayak kaptennya Persib, Deddy Kusnandar, saya dekat banget. Tapi tidak boleh. Dan saya respect teputan dulu buat Deddy karena kemarin habis cedera panjang beliau. Satu musim dia cedera, akhirnya bisa main lagi pas Piala Presiden Sampurasun. Sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara bingung ngomong sorangan ke masih Sampurasun. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Dimarahin langsung. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Karena Bandung itu lagi panas. Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Bandung Lautan Api. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Baiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Khusus buat Bapak sendiri saya ulang pakai bahasa Papua. Narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Bandung Lautan Api. Saya tahu. Tapi kan apinya sudah dimatiin dari dulu. Berita hoax kenapa KPU, panasnya baru naik sekarang? Nah, yang masa bilang panasnya bahwa server pending? KPU sudah disetting. Ya itu di bagian orang Sunda itu lucu sekali, Bapak. Mohon ya orang Jawa Barat. Itu lucu sekali. Jangan dikasih berita Cuman ini karena saya ulang Jakarta. buat Bapak saja. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, tepuk tangan buat Bapak endokrinologi luar biasa. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial. Ini saya lanjutin yang tadi ya, takutnya Bapaknya penasaran. Menggunakan narasi-narasi lanjutannya apa? Nanti Bapaknya tanya-tanya. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang. Kasihan sama saya. Saya baru mau motoran, naik motor dari Simpang Dago ke Pasopati, dari Pasopati ke Simpang Dago sudah hitam begini. Tidak boleh. Ini kalau saya naik motor dari Bandung sampai ke Garut, dengan cara-cara saya kalau pergi ke bengkel, kayaknya tidak ada bedanya sama oli asal Kang Deddy tahu ya, itu lucu rumah sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Saya jadi dekat gitu sama sepak bola. Kasih ya, termasuk saya jadi dekat sama bola. Bahkan sama pemain bola pun saya dekat. Dan saya kayak kaptennya Persib, Deddy Kusnandar itu saya dekat banget. Dikritik oleh dan saya respect tepuk tangan buat Deddy karena kemarin habis cedera panjang beliau. Satu musim dia cedera, akhirnya bisa main lagi pas Piala Presiden Sampurasun. Kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus
berita hoax KPU kan. Punya keresahan ya, bilang dari bahwa server KPU sudah disetting. Ini saya ngerasa Bandung panas pisan. Mohon ya orang Jawa lagi Barat, panas pisan jangan gitu. dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Saya resah karena Bandung tuh lagi panas pisan. Pengen cager. Padahal mimiti abi ka Bandung, abi ngerasa Bandung tiis pisan. Kita bisa jika kelakuan mantan setelah baik, putus, kita bisa bermedia sosial dengan baik. Tiis pisan dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan gayanya sih hidup kritik jika boleh, mantan tapi wae tidak boleh mengkritik dengan kebohongan. Padahal abi tahu, abi apal ya, abi apal ya. Kalau Mas Bandung Eko punya calon untuk ke Bandung depan, lautan api. Sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang pending. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Bapak mengerti kayak yang saya bilang. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Padahal saya ini tahu. Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti itu. Luar biasa. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas ini saya lanjutin yang tadi ya, takutnya bapaknya penasaran diri saya. Takut nanti pulang lanjutannya apa? Nanti bapaknya tanya-tanya. Sebagai Gubernur saya Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang. Kasihan sama saya baru mau motoran, naik motor. Dari Simpang Dago ke Pasopati, dari Pasopati ke Simpang Dago sudah hitam begini. Itu harus punya narasi. Ini kalau saya naik motor dari Bandung sampai ke Garut, saya kalau pergi ke bengkel, kayaknya tidak ada bedanya sama oli samping. Mas Eko, itu lucu sekali buat orang Sunda sebenarnya Bapak. Baca putusan Mahkamah Agung. Lucu sekali. Di sana. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yayasan didirikan, tadi saya belum kenalan betul. Sampai mendirikan saya Ijal Paci Sundang atau Ijal Papua. Menjadi proses hukum dan senang sekali saya bisa tampil di acara preskon dan diserahkan Piala Presiden 2025. Boleh tepuk tangannya luar biasa. Pemerintah Provinsi Tepuk tangan luar biasa, luar biasa. Melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Telat ketawanya gara-gara sinyal di Papua itu memang agak pending gitu, Pak. Pernah kena kasus. Karena yang bicarakan orang Papua gitu, Pak. Kirain, Pak. Bilang bahwa server KPU sudah saya ini bicara tentang bola gitu ya. Nah, saya ini dekat sekali sama bola. Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari dulu Jakarta. Mungkin Subat saya bilang bola adalah teman saya. Jawa Barat mah pengen cager. Subat saya bilang bola adalah teman saya. Bagi saya bola adalah anak saya. Kita bisa karena saking dekat berpolitik dengan jadi baik. Saya kalau nakal, kita saya bisa bermedia sosial dengan baik dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, jadi lupa ini orang dengan tujuan. Gara-gara di-hacking. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, saya jadi dekat gitu sama sepak bola. Keunggulan calon yang termasuk Mas Eko miliki, saya jadi dekat sama bola. Bahkan sama pemain bola pun saya dekat. Lain dengan cara-cara kayak kaptennya Persib, Deddy Kusnandar itu saya dekat banget. Asal Kang Deddy tahu ya, teputan dulu buat Deddy. Rumah sakit RSUD Alisan ini adalah hibah satu musim dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Abang ngerti? Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di
rumah sakit tersebut. Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Padahal Abi tahu, Abi apa ya? Abi apa ya? Bandung teh boga julukan. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan khusus buat Bapak sendiri saya ulang pakai bahasa Papua. Karena apa? Karena berita hoax jadi Bapak, saya ini selama saya tinggal di dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Saya pertama datang ke Bandung, dan saya merasa Bandung saya dingin tahu sekali. Mas Eko juga dulu pernah kena kasus kayak kelakuan mantan setelah putus. Kan? Nah, kalau mau ketawa lagi bilang tidak bahwa apa-apa. server KPU sudah disetting pada saat pilpres. Dingin sekali. Nah, mohon ya gaya orang Jawa sekali Barat si hitamnya kayak macam punya mantan saja. Dari Jakarta. Padahal saya ini tahu, Bandung itu punya julukan Bandung Lautan Api. Bener, pinter, tapi kan apinya sudah dimatiin dari dulu. Kenapa panasnya baru naik sekarang? Kita bisa bermedia sosial dengan panasnya baik pending dengan menggunakan narasi-narasi di bagian orang Sunda itu lucu sekali, memberikan Bapak. pendidikan bagi publik. Itu lucu Kritik sekali. boleh, tapi Cuma tidak ini karena boleh saya ulang. mengkritik Buat Bapak saja. dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Tepuk tangan buat Bapak Kalau Mas Eko endokrinologi punya luar calon biasa. untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko ini saya lanjutin yang tadi ya, takutnya Bapaknya penasaran. Menjatuhkan orang lain. Takut nanti pulang, lanjutannya apa? Nanti Bapaknya tanya-tanya. Saya lanjutin. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD sehingga ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Alisan. Padahal Alisan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Keren sekali. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Jangan Pak. Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Bola adalah anak saya. Karena Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Jadi lupa ini Pak, saya sayang gara-gara dihack saya pada warga Jabar. Saya lanjutkan Pak. Tapi lain kali saya jadi dekat gitu sama sepak bola. Sarannya termasuk saya jadi dekat sama bola. Bahkan sama pemain bola pun saya dekat. Yang memadai. Kayak kaptennya Persib, Deddy Kusnandar, saya dekat banget. Sebaiknya dan saya respect tepuk tangan dulu buat Deddy karena kemarin habis cedera panjang beliau, satu musim dia cedera, akhirnya bisa main lagi pas Piala Presiden. Sampurasun. Narasi bagaimana yayasan didirikan sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Saya minum dulu dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, yang
bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan. Padahal mimiti ABK Bandung, kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara gayanya si hidung jika boga mantan wae. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Alisan ini. Padahal Alisan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Khusus buat Bapak sendiri. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Lama sekali. Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Sudah dimatiin dari dulu. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Ya, itu di bagian orang Sunda itu lucu sekali, Bapak. Terima kasih sebagai itu lucu sekali. Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta, karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, rumah sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Alisan ini. Padahal Alisan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Alisan ini. Padahal Alisan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan. Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan. Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, rumah sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, rumah sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta, karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, rumah sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan. Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai. Tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan. Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta, karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki, tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan ini. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau
alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, rumah sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya. Dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan? Nah, yang bilang bahwa server KPU sudah disetting
pada saat Pilpres. Nah, mohon ya orang Jawa Barat, jangan dikasih berita-berita hoax dari Jakarta. Karena orang Jawa Barat mah pengen cager, bager, bener, pinter, singer. Kita bisa berpolitik dengan baik, kita bisa bermedia sosial dengan baik, dengan menggunakan narasi-narasi yang memberikan pendidikan bagi publik. Kritik boleh, tapi tidak boleh mengkritik dengan kebohongan, menggiring orang dengan tujuan tertentu. Kalau Mas Eko punya calon untuk ke depan, sampaikanlah keunggulan calon yang Mas Eko miliki. Tidak boleh menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang kotor. Asal Kang Deddy tahu ya, Rumah Sakit RSUD Alisan ini adalah hibah dari Yayasan Alisan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Alisan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya terhadap diri saya, dan saya berucap terima kasih sebagai Gubernur Jabar dikritik oleh warga Jakarta. Berarti Mas Eko begitu sayang pada saya, pada warga Jabar. Tapi lain kali kritiknya, sarannya itu harus punya narasi dan landasan hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Sebaiknya Mas Eko kalau menyampaikan sesuatu, baca putusan Mahkamah Agung. Di sana sangat lengkap narasi bagaimana yayasan didirikan, sampai mendirikan rumah sakit, sampai menjadi proses hukum, dan sampai disita oleh pengadilan dan diserahkan secara penuh kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Mahkamah Agung. Nah, karena apa? Karena berita hoax itu berdosa loh, dan bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Dan saya tahu Mas Eko juga dulu pernah kena kasus berita hoax KPU kan, nah yang